wa billah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan kita adalah perjalanan, walaupun dari sisi zahirnya adalah berziarah kepada antum, Syekh Abdul Min, tapi pada hakikatnya tujuan kita adalah mencari Allah di tempat ini. Di dalam riwayat Nabi Musa, beliau bertanya kepada Allah Ta'ala, Ya Rabb, aina ajiduk? Ya Allah, di mana aku dapat menemukan Engkau? Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, Indal munkasirati qulubuhum min ajli. Temukan aku bersama orang-orang yang hatinya khusyuk, hatinya luluh, hatinya selalu menumpahkan air mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temukan aku bersama mereka. Alhamdulillah. Dan syajaratul ukhuwah, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, tusba bima'it tazawur wa tuthmir at-ta'awun ala ta'atillah. Pohon persaudaraan, pohon persahabatan perlu disiram. Disiramnya itu adalah dengan saling berkunjung, saling jumpa, saling berziarah. Dan manakala pohon itu disiram akan berbuah, dan buahnya adalah ta'awun, saling menolong, saling bantu ala ta'atillah wa ta'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Haddad beliau menyebutkan bahwasanya laqad azza fi hadzal zaman murafiqun yu'inuka fi majdin wa yanhaka 'an sufli. Idza qulta khairan qala labbaika musmi'an wa in qulta syarran qala aglika wa kadri. Muwazabatul ikhwan amrun mugarrarun 'alaihi yadur syan fastawsi bil khair. Di zaman sekarang sulit bagi kita untuk mencari sahabat sejati. Siapa sahabat sejati? Yang mencegah kita dari hal-hal yang tidak baik, yang mendekatkan kita kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Yang ada sekarang, kalau kita ngomong bagus, oh kamu sahabatku. Tapi kalau kita ngomong tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dibilang kamu musuhku. Begitu. Padahal muwazaratul ikhwan amrun mugarrarun, saling bela antara saudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara ladzi tugarriruhu syariah, yang dianjurkan dalam syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata alhamdulillah, kami sangat bergembira pada pagi hari ini dapat berziarah kepada antum. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan insyaallah kepada antum dengan keluarga besar antum semuanya, diberikan kesehatan, dan para santri daya semuanya diberikan kesehatan dan afiat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laula syuyukh rukka wal atfal rukka wal bahaim rukka la subba alaikum min al-'adab. Kalau seandainya bukan keberadaan para syuyukh, para sepuh dan kemarin rukun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan anak-anak kecil yang masih belum mengenal dosa, ataupun juga bahkan hewan-hewan ternak begitu yang mana mereka tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk maslahatan dunia, maka niscaya azab akan turun kepada Allah Ta'ala. Lakin sebagaimana disebutkan bahwasanya laulahum bainal anam ladubbikat jibalun wa ardun lirtikabil khafiyati bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifu razaya wa yusbi kulla khairin wa ni'mati laulahum bainal anam ladubbikat jibalun wa ardun lirtikabil khafiyati. Dengan berkat mereka kaum salihin, Allah Ta'ala menolak bala dan musibah dari umat ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bukan karena keberadaan mereka, niscaya bumi ini sudah diketalikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunung sudah ditimpakan di atas kepala kita akibat dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Tetapi dengan berkat mereka, orang-orang yang memakmurkan mihrab-mihrab di masjid, orang-orang yang berkecimpung di dalam menyebarkan dakwahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang di tengah malam menumpahkan air mata untuk kemaslahatan umat, berkat mereka ini Allah Ta'ala jaga umat ini. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Lau bakal bakin fil ummah la rahimahullah." Seandainya seseorang saleh dia menangis untuk umat, untuk kemaslahatan umat, menangis mendoakan umat, maka Allah akan melimpahkan rahmat kepada seluruh umat berkat tangisan satu orang. Karena Masyaikh mengatakan bahwasanya dam'ah wahidatan min al-kalam. Terkadang seringkali satu tetesan air mata atau tumpahkan doakan umat itu lebih baik daripada 1000 pidato. Kami berjumpa dengan para syuyukh, para ulama kubar. Banyak di antara mereka bukan ahli orasi, bukan orator, bukan tukang pidato,
Tapi mereka ulama sholihin, tapi mereka bukan ahlinya di mimbar, tapi mereka itu ahlinya adalah di atas sekian. Itu kaumun idza arhadzalam suturahu lam tafihim rahnul luqa wal majai bal talbahum umdat maharibihi wa majalla akrim bisujud ruk'i yadruna ayat al-Quran tadabburan fihi wala kal ghafil mutawassi. Para kaum ketika malam hari tiba, engkau tidak dapati mereka di bawah hipitan selimut di atas ranjang yang empuk, tetapi mereka adalah orang-orang yang berada bagaikan tiang-tiang mihrab, memakmurkan mihrab, memakmurkan sejadah, memakmurkan tempat-tempat ibadat berdiri untuk Allah, ruk'an sujud. Yatluna ayatul Quran, membaca ayat Quran dengan penuh tadabbur. Allah Ta'ala ketika menyebutkan tentang orang yang memiliki kebersamaan dengan Nabi Muhammad, bukan disebut tahun kehidupan mereka. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu, orang yang bersama Nabi Muhammad, bukan disebut orang yang hidup di satu umur, satu zaman, tidak. Alladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahimahu bainahum. Terus ciri mereka, tarahum, kamu dapati mereka, kamu akan lihat mereka sedang apa? Bukan sedang bergosip, bukan sedang depan televisi, bukan sedang berghibah, bukan sedang namimah, bukan sedang mencaci, bukan sedang memaki. Tarahum ruk'an sujud. Engkau akan lihat mereka, engkau dapati, engkau lihat mereka ya sedang berkuat, sedang sujud, sedang ibadat kepada Allah Ta'ala. Kesibukan mereka itu ilmu, ibadat, wahdat. Sebagai Abu Muslim bin Ali As-Saddaf, beliau mengatakan, man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab, wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Barang siapa yang lepas dari dia untuk menjadi orang yang ahli dalam keilmuan, maka paling tidak jangan sampai luput darinya untuk menjadi orang yang ahli dalam bidang mihrab, ibadat kepada Allah. Barang siapa yang luput untuk menjadi ahli mihrab, ahli ibadat, maka paling tidak jadilah ahli adat. Ahli adat, orang yang tekun dalam menjalankan adat. Akan tetapi di zaman sekarang ini banyak dari kita yang luput darinya. Kitab luput, mihrab luput, adat pun juga luput. Waliyahulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ya bermaaflah, tujuh di mana Allah Ta'ala mengembalikan apa yang telah luput dari kita. Banyak para salaf kita yang berdahulu, para guru-guru kita, mereka ahlinya kitab, mereka ahlinya mihrab, mereka ahlinya adat. Itu bukan mau bicara tentang ilmu, mereka yang merajai ilmu. Mau bicara tentang adab, mereka yang merajai adab. Mau bicara tentang mihrab ibadat, mereka yang merajai peribadatan tersebut. Misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam keilmuannya luar biasa, di dalam adabnya, akhlaknya luar biasa, tidak pernah berbuat yang makruh, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga dalam ibadatnya, tiap malam 1000 rakaat. Seperti juga Syekh Imam Al-Baqi dan Muhammad bin Ali Ba'ali tiap malam 1000 rakaat. Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Ali bin Abu Thalib dari tabi'in tiap malam 1000 rakaat. Ibadat mereka ahlinya, adab ahlinya, ukilah juga mereka ahlinya. Rabbiyullah Muhammad wa Allahumma ajma'in. Mereka inilah orang-orang yang mana dengan berkat mereka Allah Ta'ala angkat bala. Itu diriwayatkan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq dia melalui sebuah pemakaman kuburan kaum muslimin, di mana di pemakaman itu orang-orang diadab disiksa karena kemaksiatan mereka. Ketika dia melalui kuburan tersebut, terjatuh selembar rambut dari janggut. Selembar rambut dari janggutnya terjatuh di kuburan tersebut. Allah Ta'ala angkat adab dari semua penghuni kubur yang ada di pemakaman itu. Masya Allah. Itu sebagian al-sholihin dia memimpikan penghuni kuburan itu dalam siksa, dalam azab. Keesokan hari dia memimpikan mereka dalam nikmat, dalam surga. Nah, apa yang terjadi dengan kalian? Apakah mimpi itu keliru? Bilang semua benar. Tapi barusan pagi tadi kuburan kami dilalui oleh Abi Bakar As-Siddiq Khalifah. Kemudian terjatuh selembar daripada janggutnya di pemakaman kami. Allah Ta'ala angkat azab gara-gara ada selembar janggut yang terjatuh di pemakaman tersebut. Masya Allah. Mereka ini adalah orang-orang berkat mereka Allah Ta'ala angkat bala, musibah akhirat saja disingkirkan, apalagi musibah dunia.